deh. Aduh, ada semut masuk. Coba itu buka dong, lihat dalamnya. Nggak ada semut. Siapa nih yang masih ingat film horor dengan judul Si Manis Jembatan Ancol? Yap, walaupun horor, film ini memang dulunya begitu menarik hati pemirsa karena banyak memamerkan kemolekan tubuh pemainnya melalui adegan yang cukup vulgar. Salah satunya yakni Kiki Fatmala. Ayo, mana nih fansnya Mbak Kiki? Setelah beberapa tahun, kalian pasti penasaran nih bagaimana sih kehidupannya saat ini? Nah, untuk mengurangi rasa penasaran dan rasa rindu kalian, berikut ini transformasi Kiki Fatmala dulu dan sekarang. Awal karir. Kiki Fatmala adalah artis kelahiran Jakarta 26 Oktober 1969. Awalnya, ia bercita-cita menjadi seorang pramugari. Namun ternyata itu hanya sekedar harapan belaka. Ia lalu memulai debut pertamanya di dunia hiburan dengan membintangi film panas yang berjudul Permainan di Balik Tirai. Nah, berkat film inilah tawaran untuk bermain film panas dan syur mulai antri untuk artis dengan julukan Bom Seks ini. Cita-citanya pun perlahan mulai dilupakan. Ia juga memperlebar sayap dengan merambah dunia modeling. Jadi tak jarang kalau ada banyak foto Kiki Fatmala semasa muda yang begitu hot. Yap, itu diambil semasa ia menekuni karirnya di dunia hiburan. Walaupun industri perfilman Indonesia sempat terpuruk di tahun 1992, tapi Kiki Fatmala tetap mampu bertahan dan makin terkenal karena aktingnya di film Si Manis Jembatan Ancol. Kalau tempo dulu, artis vulgar mah sepertinya udah anti gagal ya di layar kaca. Agama. Kepercayaan artis yang satu ini sempat menuai beragam kontroversi. Soalnya ia disebut-sebut telah berpindah agama alias murtad dari agama Islam. Alasannya pun cukup simpel, yakni karena tersentuh lagu rohani yang ia dengar pada tahun 2014 lalu. Meski cukup lama menutup berita ini rapat-rapat, akhirnya belum lama Kiki Fatmala mengumumkan kalau benar dirinya sudah beragama Kristen. Bahkan sang suami yang dulunya beragama Buddha juga ikut memeluk agama Kristen. Selain dibaptis, keduanya juga menjalani pemberkatan pernikahan secara Kristiani setelah mereka sama-sama beragama Kristen. Menurut pengakuannya, ia merasa begitu damai setelah memeluk agama Kristen dan beribadah bersama suaminya. Ia bahkan sangat rajin beribadah dan fokus untuk memperbaiki diri, serta sudah tidak mengkhawatirkan duniawinya. Semoga pilihannya ini adalah pilihan yang terbaik ya. Jumlah film. Sebagai seorang artis besar, tentu saja film yang dibintangi Kiki Fatmala tidak berjumlah sedikit. Menurut catatan Wikipedia, Kiki Fatmala telah membintangi sekitar 38 judul film sejak tahun 1988 hingga tahun 2014. Tahun dengan judul terbanyak yang dibintangi ialah pada tahun 1989 dan tahun 1990, dengan masing-masing terdiri dari 7 film. Beberapa judul film yang dibintanginya yakni Masuk Kena, Keluar Kena, Gairah Yang Nakal, Mas Suka, Masukin Aja, Kecil Besar It's Okay, Pijat Atas, Tekan Bawah, dan berbagai judul film lainnya. Gimana guys? Cukup membuat otak kalian traveling kan? Selain menjadi bintang film, Kiki Fatmala juga merambah dunia sinetron dan sitkom. Untuk sinetron sendiri, tercatat ada 15 judul yang dibintanginya sejak tahun 1993 hingga tahun 2009, termasuk judul-judul sinetron Hidayah. Adapun sitkom yang pernah dibintanginya, yakni Suami-Suami Takut Istri. Mbak Kiki mah pasti cocok banget tuh main di SSTI. Selain karena istriable, sepertinya bodinya juga cocok tuh untuk menjadi kelemahan suami. Kisah cinta. Karir yang melejit bukanlah jaminan bahwa hidup seseorang juga berjalan mulus. Misalnya kisah cinta Kiki Fatmala. Meski begitu hot di layar kaca jika beradegan dengan lawan mainnya, namun ternyata percintaannya tak semulus itu. Ia diketahui sudah menikah sebanyak 3 kali hingga saat ini. Suami pertamanya adalah Antonius Salomata.
Mereka menikah pada tahun 1987 dan berpisah setahun kemudian pada tahun 1988. Setelah kurang lebih 14 tahun menjanda, ia kemudian melabuhkan hatinya kembali pada Christian Rosell. Namun lagi-lagi, biduk rumah tangga yang dibina hanya bertahan 3 tahun saja. Sama dengan sebelumnya, yakni menjanda selama 14 tahun. Kiki Fatmala lalu berani menikah kembali. Ia mantap menikah dengan lelaki yang sudah dikenalnya selama 7 tahun yang bernama Christopher. Alasan Kiki Fatmala berani menikah kembali karena ia merasa bahwa ia tak bisa hidup sendiri terus-menerus. Namun meski demikian, ia pasti selektif dalam memilih pasangan agar tidak menjanda lagi. Ia mengaku bahwa sebelum menikah dengan Christopher di tahun 2020, ia sudah mengetahui bibit bobot suaminya itu. Wah, semoga langgeng ya Mbak Kiki dan suami. Keluarga. Selain kisah cinta yang cukup rumit, Kiki Fatmala juga pernah berseteru dengan keluarganya, yakni dengan sang ibunda. Diketahui Kiki Fatmala adalah anak perempuan dari pasangan Sunarjo dan Fatma Farida. Pada tahun 2005 lalu, Kiki sempat membuat geger publik karena disebut sebagai anak durhaka oleh ibunya di depan kamera infotainment. Tidak hanya itu, sang ibu pun enggan mengakuinya lagi sebagai anak. Loh kok gitu ya? Ternyata hal ini dipicu oleh penampilan Kiki Fatmala sendiri. Sang ibu ternyata tidak menyetujui apabila anaknya selalu berpose hot dan seksi di layar kaca. Ya, wajar aja lah ya, semua ibu pasti menginginkan anaknya menjadi soleh dan soleha. Nah, cukup sampai di situ saja, Kiki Fatmala juga diketahui tidak pernah mendengarkan nasihat orang tua. Oleh karena itu, sang ibu mulai geram dan muncul ke publik dengan pernyataan seperti tadi. Namun diketahui masalah ini sudah dibicarakan baik-baik dan berujung dengan damai. Karir sekarang. Setelah memilih mundur dari dunia hiburan, ternyata Kiki Fatmala mencoba peruntungan melalui dunia bisnis. Adapun bisnis yang ditekuni, yakni di bidang properti dan kecantikan. Bisnis propertinya diantaranya jual beli hunian dan bisnis kosan. Ia mengaku bahwa berbisnis properti adalah pilihan yang sangat tepat karena sangat menjanjikan dan memiliki resiko yang kecil. Biasanya ia membeli sebuah hunian kemudian ditata ulang hingga menjadi lebih fresh. Setelah itu barulah hunian tersebut dijual kepada konsumen. Sama halnya dengan properti, kosan menurutnya juga merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Kosan yang dimilikinya pun kebanyakan berada di Pulau Bali yang disewakan kepada wisatawan. Wah, auto banyak cuan ini mah. Adapun bisnis kecantikan yang digelutinya ialah bisnis masker wajah. Secara Mbak Kiki meski sudah berumur, tapi masih kelihatan kencang kan? Ternyata ini juga ditunjang oleh hobi olahraganya. Ia pun sering membagikan potret dirinya sedang berolahraga di halaman Instagram pribadinya. Apalah daya Mimin yang masih muda dan bercita-cita body goals kayak Mbak Kiki, tapi hobi rebahan dan malas olahraga. Harta kekayaan. Setelah menjelajahi dunia maya, Mimin belum dapat nih informasi mengenai jumlah pasti harta kekayaan Kiki Fatmala. Namun jika dilihat dari track record-nya, tentu ia tidak memiliki harta yang sedikit. Sepertinya ia juga bukan tipe artis yang hobi foya-foya. Bahkan ia pernah mengakui bahwa ia risih dengan beberapa artis yang hobi memamerkan kekayaannya. Nah, bukti dari tajirnya Kiki Fatmala dapat dilihat dari hunian super mewah miliknya. Rumah Kiki Fatmala terbilang cukup luas dengan aksen warna gelap yang memberi kesan simpel tapi mewah. Di dalam rumahnya juga dihiasi dengan berbagai hiasan super besar dan minibar dengan warna yang sesuai. Masuk ke bagian dapur, kalian akan dimanjakan dengan berbagai furniture premium yang terpasang di sana. Wah, lumayan nih guys buat kalian yang lagi nyari inspirasi hunian baru. Nah, kira-kira rindu kalian sudah terobati belum sama artis seksi satu ini? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.